Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Anda pasti dalam kondisi sehat, baik dan bahagia, bukan? Hari ini saya akan menjelaskan tentang sujud syukur. Di antaranya adalah pengertian sujud syukur, hukum dan dalil, sebab-sebab, rukun dan syarat, serta hikmahnya. Untuk lebih jelasnya, Anda saksikan penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, pengertian sujud syukur. Dalam kehidupan, kamu sering menyaksikan seseorang yang bersujud setelah mendengar kabar gembira atau memenangkan suatu perlombaan. Sujud yang mereka lakukan disebut sujud syukur. Sujud syukur yaitu sujud yang sunnah dilaksanakan ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari malapetaka. Islam mengajarkan umatnya agar bersyukur jika mendapat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur merupakan wujud rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dikaruniakan. Terhindar dari musibah termasuk nikmat atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Terhindar dari malapetaka tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia menghendaki kita tertimpa musibah, tidak ada satupun yang dapat menghindar. Dasar melaksanakan sujud syukur adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, dari Abu Bakrah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera bersujud berterima kasih kepada Allah apabila datang kepada beliau sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang kedua, hukum dan dalil sujud syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud syukur adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bertemu dengan Jibril alaihissalam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan salawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Mendengar hal itu, aku pun bersujud kepada Allah karena bersyukur kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur adalah karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang kedua, terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang akan menimpanya. Yang keempat, syarat dan rukun sujud syukur. Pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Yang
ketiga, menutup aurat. Kedua, rukun sujud syukur. 1. Niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur. Yang kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud sambil membaca doa sujud. Yang keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam sesudah bangun dari sujud. Nah, adapun bacaan yang masyhur dibaca ketika sujud syukur adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Saya ulang ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Yang kelima, hikmah sujud syukur. 1. Mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Yang keempat, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Yang kelima, mendapatkan pahala, dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Yang keenam, membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Nah, demikianlah apa yang bisa saya jelaskan. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang barusan dijelaskan. Dan saya berharap Anda teruslah belajar, banyak-banyaklah membaca, supaya kelak di kemudian hari Anda menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.